Halo, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ronald Marco dari Markomologi. Salam pancing cuan. Hari ini kita membahas review market ya di tanggal 10 bulan Februari. Di hari Kamis, perdagangan Kamis, besok hari terakhir perdagangan. Baik, kita mulai dari indeks, kembali dari indeks dulu. Kita coba lihat ya. IHSG hari ini melemah tipis 10 poin di 6823 atau 0,16%. Kemudian untuk portofolio kita juga akan kupas di sini, kita bahas. Hari ini kita ada profit taking di Global Mediacom. Bagi teman-teman yang mungkin sempat akum di level 246250, maka ada potensi gain, realized gain ya di 10%. Nah, ini realized gain kita dengan area jual tadi di angka 274 sampai dengan 278. Jadi kita sudah selesai untuk PMTR. Ini ada posisi gain kita 10%. Kemudian untuk saham Bino, kita juga tadi sudah decide untuk keluar. Bino returnnya tidak terlalu besar ya, 5%. Baik, ini Bino 5% kita dapat gain. Untuk total yang sudah realisasi selama bulan ini, di sini ada cut loss Bumi 4,8%, kemudian Global Medicom 10%, KPIG juga ada 14%, True minus 4%, dan Bino plus 5%. Jadi kita masih surplus untuk portofolio, didukung dengan beberapa portofolio yang juga masih di atas harga rata-rata kita di IPCM, contohnya 276 sampai 282 area akumulasi. Saat ini IPCM berada di level harga 284 286 ya. Kita ulas untuk IPCM ya. IPCM volume rentang harga juga terbatas di 284 sampai dengan 292. Volume terbesar di 288 dan tutup di 286. Ini terbaca agak kurang bagus sebenarnya. Tapi untuk power buy ada kekuatan di sini untuk power buy sell-nya. Jadi masih ada power ya. Lalu untuk distribusi kita lihat ada Mirai di sini. Mirai kemudian ada AT. Nah, kita lihat ini ada secara menermologi Mandiri Sekuritas masih tetap mengakumulasi jasa armada Indonesia. Untuk perspektif teknikal ya, kita cek juga di sini PCM. Ini grafik candle dari IPCM. Bodi terkuat dari IPCM ada di grafik yang ini di tanggal 4 Februari. Ini adalah fondasi kuatnya. Jadi turun 3 hari. Kemudian ini doji ya atau datar. Kita lihat sini ada peningkatan volume. Jadi tetap ada peluang IPCM untuk menguat di esok hari untuk tetap bertahan selama di atas 278 karena ini area support, area cukup kuat untuk menjadi tahanan dari IPCM. Oke, kemudian untuk PNLF tetap bergerak stabil. PNLF ini tidak naik tajam, tidak turun juga. Kita lihat di sini penutupan di 176. 176 di sini ada akumulasi asing. Kita cek di sini ya, ada AK UBS. Untuk volume berimbang tapi sedikit melemah. Untuk transaksi terbesar juga ada di 177. Masih terbaca agak kurang baik untuk penutupannya, tapi tetap bisa dapat di keep dulu teman-teman. PNLF untuk technical, nah ini dia pola sideway yang masih tetap berlangsung. Tapi ya untuk beberapa indikator kami melihat juga ada hal yang positif juga ya. Jadi masih bergerak sideway, tetapi berpotensi untuk tetap naik. Jadi kemungkinan ya terburuk adalah minggu depan. Kalau kami melihat pola candle seperti ini, pasti akan tertahan di minggu ini. Jadi minggu depan ada potensi untuk PNLF melakukan break di high 180 ini. Lalu yang berikutnya kita bahas EV, tetap masih di area akumulasi 160 170. Kemudian KBLV hari ini meningkat tajam. Selamat ya yang sudah akumulasi di bawah beberapa hari lalu. Akumulasi terendah kita di 410 420. Dan mungkin teman-teman juga ada yang akumulasi di area 420 430. Nah, saat ini sudah berada di area 450. Tetap pada kondisi awal bahwa kita melihat
KBLV ini punya potensi profit yang lebar, jadi sebaiknya coba dipertahankan saja dan kemudian maksimalkan keuntungan Anda. Untuk CK juga masih berada di area akumulasi. Cek ya CK 1915 1920 karena kita memang akumulasi di 1900 sampai dengan 1950. Lalu untuk buka ini memang sudah kami prediksi bahwa hari ini akan ada koreksi dan ternyata memang benar ya, ada koreksi di sini. Tapi kita akumulasi di awal adalah di 278 282. Mungkin bagi beberapa teman-teman ada yang sudah profit taking pendek ya, mungkin di 402 sampai dengan 412. Itu boleh dilakukan beberapa waktu yang lalu, tetapi tetap kita akan melihat bahwa buka ini hanya koreksi sehat ya, karena dia butuh koreksi sehat. Kita lihat juga untuk teknikalnya. View kita untuk Bukalapak masih tetap, Bukalapak tetap menjadi salah satu pilihan kita untuk menjadi bagger ya buat kita. Nah ini, jadi kondisi pada saat naik dari bawah sini kemudian ke sini ada koreksi naik. Nah di sini saya melihat ada kelihatan dia kurang kuat untuk menembus level 412. 3 hari berusaha menembus dan gagal, jadi ada potensi di tes untuk low 384 dan mungkin juga low di 370. Nah tapi level terkuatnya adalah di 376. Jadi dengan harapan kami besok akan ada pertahanan, akan ada buyback atau rebound selama bertahan di level 376. Tapi tetap rekomendasikan hold bagi yang sudah beli atau akumulasi kembali, averaging dan seperti itu ya. Karena kita punya target tertentu untuk di Bukalapak ini. Lalu berikutnya beberapa rekomendasi baru kemarin ya. Ada Pegas breakout 1420. Kita cek di sini Pegas. Hari ini turun ya. Nah, ini ada break ya. Jadi bila teman-teman ada yang sudah beli break, saya sarankan tidak usah khawatir karena memang ini hanya koreksi sehat ya. Jadi bisa untuk tetap diakumulasi karena untuk mid term atau jangka menengah saya melihat positif ya untuk Pegas. Pertahankan dulu, jangan buru-buru melakukan cut loss. Kita akan lihat kondisi berikutnya untuk Pegas. Kemudian KKGI ini juga salah satu pilihan kita, ini juga dalam fase akumulasi. KKGI ya, ini KKGI ya, sideway. Kemudian untuk volumenya kita cek penutupan 318 hari ini tidak terlalu ramai perdagangannya. Sini ada akumulasinya masih datar, jadi tetap bisa diakumulasi di kisaran 310 sampai dengan 320. Lalu BTPS hari ini naik ya. BTPS kita rekomendasikan kemarin. Saya rasa BTPS juga bisa di hold dulu teman-teman, jadi tidak usah terburu-buru melakukan profit taking. Karena apa? Karena ada potensi yang bagus di BTPS untuk tetap terus melanjutkan kenaikannya. Nah ini formasi teknikalnya. Hari ini naik. Nah, ini kelihatan ya. Kita lihat sekali lagi resisten kuat mingguan di 3682 terlewati dan juga di 3770. Jadi tetap pertahankan karena ada potensi break di level 4100 ini, kemungkinan besar akan ada pergerakan melewati level ini ya. Tetap pertahankan BTPS. Nah ini untuk mingguan, untuk bulanan. Kita lihat sini areanya naik 3 bulan kemudian turun 3 bulan dan ini adalah pola continue, jadi akan berlangsung ya, karena beberapa indikator juga menunjukkan ada pola-pola yang bullish di sini. Lalu PTBA bisa diakumulasi ya. PTBA hari ini turun tipis, tetap akumulasi PTBA. Kita lihat ada perspektif dari pada teknikalnya PTBA ya. Ini secara mingguan PTBA ya, kita lihat ada kenaikan volume dibanding volume yang minggu lalu. Saya berharap PTBA tetap ditutup positif ya, setidaknya hampir sama seperti ini
atau bahkan ditutup naik di atas high yang minggu lalu di 2890. Kita pertahankan PTBA karena PTBA ini salah satu emiten cool yang masih tergolong murah, bisa untuk di keep jangka menengah. Jadi ini sekilas informasi dari kami dan rekom-rekom kami. Kenapa kami hanya memberikan sedikit rekom? Karena kami akan cenderung untuk berfokus ya teman-teman, tidak untuk trading pendek. Ya, kami menghindari itu agar kita punya portofolio yang stabil, yang tidak terlalu fluktuatif apabila turun. Jadi kita menjaga agar rasio portofolio kita, equity portofolio kita ini tetap dominan, ini plus. Jadi kita cek di sini ya, kita masih positif, masih surplus kurang lebih sekitar 20% portofolio kita. Jadi masih oke. Baik, itu yang dapat kami sampaikan di market review di hari ini. Semoga besok beberapa emiten di portofolio kita ini kembali meningkat, kembali naik, dan dapat memberikan nilai tambah bagi investasi kita. Demikian dari saya. Selamat malam dan salam pancing cuan.